Jadi nanti saya bicara-bicara baru nanti masuk nanti. Ding digiding ding digiding 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 ding. Halo kamu semua, balik lagi dengan saya di sini. Kemarin ada yang komentar begini, bukan kemarin sih, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Dan saya sudah dengar dia punya lagu, ternyata lagu ini tidak seru kalau kita cuma reaction, tapi lebih seru kalau kita bahas dia punya lirik. Dan untuk itu saya akan masuk ke Pangalo Riba Kotorita. Let's go, kita cek di Sound. Oke, Pangalo Riba Kotorita. Riba Kotorita itu sendiri artinya seperti robek kekuasaan atau cabik kekuasaan. Dan di sini Riba Kotorita ini salah satu lagu dari dia punya album yang judulnya tuh Hurje Maka Merapala Zarathustra. Zarathustra. Susah juga sebut punya nama. Dan dia punya album ini kebanyakan tuh lagu tentang kayak dis pemerintahan, dan juga ada beberapa lagu yang mengoreksi diri sendiri untuk begitu. Dan kalau lihat dia punya cover album sendiri itu ada Pangalo, ada Sinar Togok, dan di sini Sinar Togok dia sebagai produser lagu ini dia punya label tuh Marathon Microphone Record. Jadi kalau kalian cari Marathon Microphone Record ini dia punya kayak rapper-rapper yang menyanyi di label ini tuh biasanya itu lagu berat-berat. Jadi biasanya lirik-lirik mereka ambil dari penggalan-penggalan buku. Zarathustra sendiri tuh seperti seorang nabi kalau tidak salah. Dan di sini berarti Pangalo dia bertindak sebagai nabi, dan kita semua pendengaran dia punya hamba. Dan dari dia punya lirik-lirik ini dia ingin kita yang dengar seperti terbawa lah, dan ikut juga dalam dia punya apa yang dia ingin sampaikan. Dan untuk itu let's go, kita langsung coba lihat dia Riba Kotorita lirik. Let's go. Oras berarti yang dari Sumatera, Batak. Kami telah bosan melihat ocehan para tuan yang mengkotakkan perihal datangnya keadilan di tengah pasar ekonomi pembangunan. Ribuan aspal membentang meratakan perkampungan kami muak menjadi tidak yang diperbudak, dipajak sampai ke otak, dan dipalak kami batak siang menyalat mengayuh tambak, menolak menjual tambak kepada para tengkulak persetan agenda otorita para wisata dan otoba bukan milik negara dan pemerintah. Tanah ini tak punya raja, tak punya marga, tapi milik bersama dari opung dan debata. Kami tak butuh orga bius, sektor membius, kemandirian hidup sejak dulu diberangus. Kami tak terus melawan segala bentuk penindasan, akumulasi modal sampai mampu, sampai mampu. Untuk yang pertama yang saya dapat ini bercerita tentang daerah sekitar Danau Toba ya. Karena ada agenda pariwisata, di mana agenda pariwisata akibatnya akan menyebabkan pembangunan, dan pembangunan tadi menyebabkan hilangnya macam hutan-hutan, dan hutan menjadi bangunan seperti tadi dibilang. Selain itu yang mereka tolak juga adanya orang ketiga atau tengkulak. Jadi seperti adanya investasi yang masuk begitu dengan alasan ekonomi yang sekarang sering sekali dibicarakan, yang sekarang sering sekali menjadi alasan bagi macam pemerintah mengizinkan suatu perusahaan masuk itu dengan gampang karena alasan ekonomi, di mana tadi dia bilang kita tolak ocehan para tuan yang mengkhotbahkan perihal datangnya keadilan di tengah perekonomian yang seperti ini. Jadi dia tidak percaya kalau investasi atau pembangunan yang masuk ini akan mensejahterakan masyarakat di sekitar Danau Toba. Karena yang seperti kita tahu, biasanya peran masyarakat setempat itu sebagai bumbu saja, dan biasanya mereka pakai alasan tuh biar ekonomi sekitar semakin maju, kita ikut sertakan masyarakat setempat. Dan kadang-kadang itu memang berhasil juga meningkatkan ekonomi, tapi efek atau dampak yang diakibatkan itu biasanya lebih buruk. Untuk itu tadi dibilang kami Batak siap menyalak. Kalian istilahnya jangan tipu-tipu
kami lah, atau lebih ke tanah ini tidak ada Tuhan dan kalian jangan seakan-akan mentang-mentang punya uang dan ingin investasi ke sini dan menjadi tuan di atas tanah ini. Dan yang saya garis bawahi sini pariwisata, karena memang Danau Toba sekarang menjadi salah satu dari 5 wisata super prioritas, artinya mereka mau bikin Bali lainnya di daerah lain. Karena di Bali sendiri kita tahu itu salah satu tolak ukur pariwisata yang paling lengkap ya, karena ada wisata religi, ada wisata alam, ada juga wisata budaya, ada wisata pokoknya hobi dan lain sebagainya. Segala jenis wisata kayaknya kita bisa temukan di Bali. Untuk itu mereka mau bikin tempat-tempat lain juga seperti itu, salah satunya Danau Toba, salah duanya Labuan Bajo dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri sebenarnya. Dan ketika sudah menjadi prioritas, berarti pembangunan di situ akan semakin digenjot ke apa sih dia punya bahasanya. Pokoknya semakin diprioritaskan, akhirnya pasti banyak sekali investor-investor yang mau masukkan mereka punya uang di sana. Karena dia punya peluang kan besar tuh. Banyak yang akan datang dan keuntungan yang mereka akan dapat juga kemungkinan semakin banyak. Oke, dan mungkin ini terlalu melebar, jadi kita lanjut saja. Let's go. Bangsa dibungkam meskipun dihujam dengan palu kodam, rakyat yang memendam amarah menghitam, kita dendam hingga kami tikam, kurang berubah makam lawan kami harapkan limbah makan abu wafam. Jabaran TPL menyerap hutan menjadi saham, di tengah malam kami bernazar menghantam piran hingga titik darah penghabisan. Korporat nakal anjing aparat menyerang terbarat, aliansi dusun bipolar ada berkarat, terpengkhianat lewat pisang persatukan kami sayang hingga memayat di bekal di balik keramat generasi mutamat. Kiamat ya bangsa ya kiamat Toba. Untuk bagian kedua, Jafta dan TPL menyulap hutan menjadi saham. Jafta ini seperti pabrik agri-food, jadi seperti dia ambil hasil lahan orang-orang sekitar, habis itu masuk ke dia punya perusahaan, karena dia kan bentuk perusahaan itu industri begitu, industri makanan lah. Jadi dia ambil dari situ dan dia ubah menjadi barang-barang siap saji, kira-kira begitu. Dan TPL di sini, TPL itu perusahaan bubuk kertas ya, jadi untuk kertas. Dan TPL ini menyebabkan banyak sekali kerusakan yang ada di sana. Perusahaan ini menyulap hutan menjadi saham seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan itu sudah jelas, dan seterusnya. Dan selanjutnya korporat laknat, anjing aparat, pejabat aparat ini lebih ke dia punya rasa kekesalan yang dia kasih keluar. Jadi akhirnya ya saking marahnya ya dia sampai memaki. Dan itu sah-sah saja, kenapa jadi? Kira-kira begitu saja yang mungkin saya bisa beda. Kalau ada yang tidak nyambung atau bagaimana, silakan komen saja. Kalau suka silakan like, kalau tidak suka dislike. Kalau bagaimana silakan ada tombol merah di bawah subscribe. Let's go lah. Kalau ada request juga, soal kebebasan terbuka. Terima kasih. God bless.